Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Hasnah Faiza ARMHum sebagai dosen pengampu pendidikan budaya Melayu. Perkenalkan, saya Rizky Ramadan sebagai penyaji kedua dari kelompok 15 dan sekaligus sebagai moderator. Saya akan membahas tentang sifat-sifat kepemimpinan Melayu. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang sidik. Sidik atau jujur memiliki tolak ukur pada perilaku yang perkataan, perbuatan dan tindakannya dapat dipercaya. Kejujuran merupakan keberanian mengakui sebuah kenyataan apa adanya. Mengakui sebuah kenyataan yang apa adanya, sikap jujur berarti melandaskan ucapan, keyakinan dan perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Dalam sidik ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu pemimpin amal, pemimpin jantan dan pemimpin jujur. Pemimpin amal adalah seorang pemimpin Melayu selalu menerapkan perilaku jujur dalam menyuarakan kebaikan di tengah-tengah masyarakat untuk keselamatan bersama. Lisan, perbuatan, dan pemikiran harus sejalan sehingga dapat dijadikan solusi dari berbagai masalah. Selanjutnya yaitu pemimpin jantan. Seorang pemimpin haruskan mempunyai sifat berani melakukan sesuatu demi kesejahteraan rakyat yang dipimpin. Keberanian menghasilkan kepemimpinan yang berwibawa, berintegritas dan disegani oleh rakyat. Yang ketiga yaitu pemimpin jujur. Pemimpin jujur selalu menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi kejujuran tanpa ada yang ditutupi atau dibohongi. Sifat selanjutnya yaitu amanah. Konsep amanah yaitu kepercayaan yang menjadikan seseorang untuk memelihara dan menjaga sebaik-baiknya hal yang diamanahkan kepadanya. Tidak hanya dari orang-orang, juga dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam amanah ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu pemimpin amal, pemimpin asin, dan pemimpin asuh. Yang pertama yaitu pemimpin amal. Pemimpin amal memiliki perilaku yang baik sehingga menjadi modal utama dalam suatu kepemimpinan yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Di dalam diri seorang pemimpin yang melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sepenuh hati. Sikap kerja keras, bentuk dari rasa tanggung jawab yang menekankan pada keseriusan seorang pemimpin yang mengabdikan dirinya untuk memajukan bangsa, negara, dan agama. Kedua yaitu pemimpin asin. Pemimpin selalu mengatakan yang sebenarnya tanpa menutup-nutupi atau berusaha terlihat baik. Pemimpin selalu membuktikan perkataannya dengan perbuatan yang nyata. Yang ketiga yaitu pemimpin asuh. Pemimpin asuh mengutamakan kepentingan negeri dan masyarakatnya di atas kepentingan pribadi. Menjalankan tugas sebagai suatu amanah yang harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya, rela berkorban dan arif dalam bertindak. Sifat yang ketiga yaitu fatonah. Fatonah merupakan sifat yang dimiliki oleh semua orang yang berkaitan dengan pemikiran. Fatonah dapat diartikan cerdas atau kecerdikan dan kebijaksanaan. Dalam sifat fatonah terbagi lagi menjadi 3, yaitu pemimpin cerdik, pemimpin lurus, dan pemimpin sabar. Pemimpin cerdik adalah pemimpin dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya saat memimpin tanpa bergantung pada orang lain. Yang kedua yaitu pemimpin lurus. Pemimpin lurus memiliki tekad yang kuat untuk memajukan dan kecerdasan negeri yang dipimpinnya. Yang terakhir adalah pemimpin sabar. Pemimpin sabar memiliki sikap kepedulian yang tinggi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Memiliki sifat sikap empati dan simpati, dengan tangan yang senantiasa memberikan rasa kepedulian yang tinggi kepada orang lain. Sifat pemimpin yang terakhir adalah sifat tablik. Tablik juga memiliki arti komunikatif. Seorang yang memiliki sifat tablik akan menyampaikan dengan benar dengan aturan yang tepat. Sifat tablik terbagi lagi menjadi 2, yaitu pemimpin abdi dan pemimpin acu. Yang pertama yaitu pemimpin abdi. Pemimpin abdi bermanfaat secara langsung kepada masyarakat yang dipimpinnya, pandai dan tepat dalam menyampaikan informasi, mengkomunikasikan secara langsung kepada masyarakat dengan bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakatnya. Yang kedua yaitu pemimpin acuh. Seorang pemimpin dalam kehidupannya harus selalu menyampaikan segala hal yang mengacu pada perintah agama. Pemimpin harus menyampaikan segala ketentuan adat yang berlaku di tengah masyarakat yang dipimpinnya. Masalah selanjutnya adalah kepemimpinan masyarakat adat. Sistem nilai adat telah membuat masyarakat adat berada dalam satu bingkai yang terdiri dari lembaga adat dan anak kemenakan. Lembaga adat telah dikemudikan oleh 3 pemegang teraju adat dan seorang malim ulama untuk teraju agama. Selanjutnya yaitu mekanisme pergantian pemangku adat. Masyarakat adat juga punya mekanisme pergantian.
Pemangku adat itu harus diganti, bukan ditukar. Sebab dengan diganti, terbuka peluang yang mengganti akan lebih baik. Jika dikatakan ditukar, berarti nilai yang ditukar sama saja dengan penukarnya. Dalam mekanisme pergantian pemangku adat, ada 4 perkara, yaitu yang pertama, lapuk. Yang kedua, lalim. Yang ketiga, meninggal dunia. Dan yang keempat, keinginan dari diri sendiri. Lapuk yakni sudah tua atau uzur dimakan usia, sehingga tidak memadai lagi kemampuannya untuk memimpin. Yang kedua, lalim. Lalim yakni orang yang melakukan zaliman atau penindasan dalam kepemimpinannya. Yang ketiga, meninggal dunia. Kepemimpinan tidak boleh terikat pada suatu diri seorang, sebab itu ketika pemimpin itu mati, maka harus segera ada yang menggantikannya. Dan yang keempat adalah keinginan diri sendiri. Pemimpin itu minta mundur dari jabatannya mungkin karena merasa tidak mampu atau karena alasan lainnya. Nah, yaitu tanah ulayat adalah suatu wilayah yang dimiliki dan dipelihara bersama oleh masyarakat adat untuk memberikan sebanyak kesejahteraan kepada rakyatnya. Tanah ulayat itu dibagi lagi menjadi yang pertama tanah pekarangan, yang kedua tanah peladangan, yang ketiga tanah kebun, rimba kepungan sialang, rimba simpanan, perairan penangkapan ikan, padang pengambalaan, tanah kandang, tanah koto, dan tanah perkuburan. Pertama yaitu tanah pekarangan, adalah tanah tempat mendirikan rumah. Tanah ini pada mulanya dimiliki oleh milik bersama pesukuan. Yang kedua, tanah peladangan berada di sebelah tanah pekarangan atau perkampungan. Tanah peladangan ini ada yang merupakan milik pesukuan, ada juga yang milik pribadi. Selanjutnya itu tanah kebun. Tanah kebun biasanya di sebelah tanah peladangan atau agak jauh dari tanah pekarangan. Tanah kebun merupakan milik masing-masing keluarga, berasal dari rimba belantara yang dibuka. Selanjutnya itu rimba kepungan sialang, merupakan gugusan kecil yang biasa menjadi pembatas ladang dan kampung. Kemudian rimba simpanan adalah belantara yang dibiarkan lestari untuk flora dan fauna. Selanjutnya, padang pengembalaan juga merupakan tanah ulayat milik bersama masyarakat adat. Tanah ini diperlukan tempat ternak besar seperti sapi dan kerbau yang digembalakan. Kemudian tanah koto merupakan bagian tanah ulayat yang khusus disediakan untuk mendirikan rumah adat.